Mendapatkan sedikit informasi dari sosok kakek tersebut, kami mencoba untuk melanjutkan penelusuran malam ini di area Curug Green Canyon demi mampu mengungkap mitos yang selama ini beredar di masyarakat sekitar mengenai adanya gerbang gaib menuju pantai selatan. Banget yang dimana ada hubungannya sama Kabu Siliwangi. Itu apa? Jadi bukan soal silumannya, tapi emang kayak suasananya yang dimana emang saya melihat banyak sekali hewan yang berbentuk yang macan. Sekilas pas saya coba untuk mendalami lagi, ternyata emang saya ini sama banget kayak di wilayah Gunung Salak kayak gitu. Oke, jadi hampir serupa ya dengan yang di Gunung Salak ya? Iya. Nah, saya nggak tahu kenapa ya, apakah ada hubungannya dengan yang kita akan kunjungi ini atau enggak, saya masih belum bisa dapatkan soal info itu. Iya. Kita langsung kemana nih Kak Den? Ke bawah aja? Ya, kita ke bawah aja. Oke. Oke, kita akan langsung ke sana ya Kak ya? Nah, Bio, Iya. 3. Saya melihat sosok anak laki-laki, umurnya itu 9 tahun sampai 15 tahun. Sosoknya di mana Kak? Ada di batu Sebelah itu. sini. Kamu hati-hati. Sosok berumur 9 sampai 15 kurang lebih 15 tahun tahun ya? Hati-hati Iga. Ini agak licin ya. Jadi sosok ini, sosok anak kecil ini, kayak sedang dia duduk seperti ini, sambil menatap ke sebelah sana. Coba saya ajak komunikasi dulu. Halo. Salam. Jadi Gimana, Kak? sosok anak ini adalah yang dulunya meninggal tenggelam di sini, tapi bukan gentayangan, melainkan hanya jin yang menduplikasi pada saat kejadian yang dialami di sini. Pernah anak kecil tidak turut sama penjaga Grand Canyon, disuruh pakai pelampung, tapi dia nggak mau, dia tenggelam. Saya akan tunjukkan ke kalian. Ayo, Bio, Iga, mungkin bisa ikut saya. Ada yang mau saya sampaikan soal anak kecil itu. Jadi gini, Iga, Bio, dia kasih saya soal flashback pada saat kejadian dia tenggelam, yang dimana awalannya itu 6 anak itu sedang main di sini. Ini sebelum adanya, maksudnya ini kondisi kayak gini pada saat udah hujan lebat ya. Nah, dia sedang main di sini, 6 anak itu, tapi dia lupa akan bisa kita bilang keselamatan. Dia mencoba untuk ke sana. Dia main di sini. Hati-hati. Kaden Kak. ini aman nggak Kaden? Hati-hati Kak, di sana dalam. Hati-hati. Dia Cukup main di sini aja. dia Ya, Kakak aman nggak Kak? Dia mencoba untuk main ke sebelah sana. Dan ternyata sebelah sana itu memang dalam sekali. Dan dia kondisinya emang tidak bisa berenang dan tenggelam di sana. Kayak gitu. Yang tenggelamnya satu orang. Satu. Tapi ditemukan nggak mayatnya? Ditemukan. Saya nggak tahu kenapa di sebelah sana itu ada yang spesial buat saya yang akan saya coba untuk masuk ke dalam sana. Mungkin kalian tunggu sini dulu, saya akan ke tengah sana. Siap. Hati-hati Kak, ini dalam. Hati ya Kaden. Merasakan ada sesuatu yang cukup menarik di antara Curug Green Canyon ini dan Ananda mencoba untuk mendekatinya dan mencoba untuk menelisik sesuatu yang memang berada di antara belakang Curug Green Canyon. Penunggu yang berada di sini, di mana tempat ini merupakan tempat kejadian seorang anak yang sedang berenang dan tenggelam. Ya, gimana Kak Den? Gimana Bio. Kak? Ya, 3.
Di balik itu ada suatu pintu bisa kita bilang atau bisa saya bilang ada suatu pintu goib yang menuju emang ke salah satu laut. Tapi itu bukan laut selatan, bukan laut pantai selatan. Dan pas saya masuk, saya diminta untuk balik lagi karena bahaya katanya. Nah, itu muncul pada saat itu ada pelangi. Kalau di siang itu suka muncul pelangi tengah-tengah itu. Ada pelangi yang dimana itu bisa ditembus jika ada yang mempunyai kemampuan spesial untuk menembus alam itu. Nah, tiba-tiba pada saat saya mencoba untuk masuk ke dalam pintu itu, tiba-tiba ada dua cewek, wanita sangat cantik dengan menggunakan kebaya, dia jalan kayak menggunakan selendang, tapi selendangnya itu hijau, dia jalan dan dia duduk di batu-batu itu. Dua wanita ada di sebelah sana. Adanya sosok perempuan di area Curug Green Canyon ini ternyata sering pula dilihat oleh para pengunjung yang memang sedang berada di sekitar area tempat ini. Pernah emang dulu sebagian warga, tapi tidak semua lah. Mungkin pas kebetulan saja pas lewat ada sosok perempuan pakai pakaian kayak semacam pengantin seperti itu. Dia kayak, saya jadi paham kenapa dibilangnya pintu ini menembus dengan laut selatan. Mungkin pakaiannya itu. Jadi laut selatan itu identik dengan pakaian hijau wanita-wanitanya. Apa ini bisa dibilang sosok yang menyerupai Nyai Roro Kidul atau mungkin Bukan, bukan? sangat bukan. Kenapa? Kanjeng Kidul itu tidak bisa disamakan. Gitu. Kanjeng Bunda Kidul itu tidak bisa disamakan. Dan juga ini sosok asalnya itu bukan di pantai selatan tidak. Tapi apakah mereka ngeganggu nggak? Mengganggu enggak? Tapi dia hanya sebagai apa ya bisa kita bilang Jaga ya? penjaga tempatnya supaya tidak disalahgunakan di hal-hal dengan apa ya, hal-hal negatif seperti itu. Oke Kak, berhubungan ini semakin deras arusnya Ya. dan kadang-kadang kita ke atas aja Kak. Oke, Yuk kita ke atas ya. hati-hati. Hati-hati Kak. Oke, Kak Aden dan juga Iga. Tadi kita sudah berada di Curug Green Canyon dan Kak Aden berusaha komunikasi dengan sosok yang berada di sana. Ya. Ya, Kak, ya. Nah, sudah terbukti nih bahwa sosok tadi yang dibilang Kak Aden adalah seorang perempuan yang berjumlah 2 orang ya. Ya, 2 sosok tadi yang menggunakan kebaya hijau itu ternyata tidak ada kaitannya dengan pantai Laut Selatan. ya. Dan Iya. dan juga emang kenapa mungkin kenapa entah penduduk sini ataupun siapapun itu menganggap ini pantai selatan ya karena pakaiannya itu. Padahal dia emang suka apa ya berubah bajunya itu apa aja, nggak hanya hijau ataupun apa. Ganti-ganti ya? Ganti-ganti kayak gitu. Nah mungkin pada saat itu penduduk ataupun yang lainnya itu melihat dia kebetulan menggunakan pakaian hijau. Yang menganggap dan dia ada hubungannya dengan pantai selatan, padahal tidak ada. Iya, jadi itu tidak ada hubungannya ya. Nah, dari korban yang ada di curug ini, itu tidak semuanya karena kelalaian dari manusia ya. Iya. Tapi ada juga memang sosok-sosok yang jahil, Ya, yang berusaha untuk mencari korban yang ada di sini gitu ya, ya. Kak Dede bisa dibilang Tapi ya. bukan tumbal ataupun apa Bukan enggak, tumbal, iya. tapi emang ada segi yang dimana manusia itu seakan-akan itu sombong. Namanya alam itu kita mesti menjaga adab. Karena kita hidup berdampingan sama makhluk gaib ya, ada baiknya kita saling menghormati aja sih kayak gitu. Baik pemirsa, saksikan terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan mistis, mitos yang tentunya bikin kalian semua deg-degan hanya di GTV.